Hai guys, gue Wisnu, dan ini adalah monitor Omen X25F by HP. Oke, jadi Omen X25F by HP ini merupakan sebuah monitor gaming berukuran 24,5 inci dari brand HP. Gue udah pakai monitor ini selama kurang lebih 1 tahun sebagai daily driver gue untuk berbagai kebutuhan, mulai dari entertainment, gaming, sampai dengan produktivitas. Sebelum gue bahas lebih lanjut mengenai pengalaman gue selama pakai monitor ini, gue akan sebutin dulu beberapa spesifikasi dan fitur-fitur dari monitor ini secara umum. Yang pertama, monitor ini beresolusikan 1080p atau biasa juga kita sebut dengan Full HD. Panel type-nya masih TN, belum VA ataupun IPS, response time-nya 1 millisecond, dan udah ada adaptive sync baik FreeSync untuk AMD Radeon maupun G-Sync untuk Nvidia. Serta refresh rate yang cukup tergolong tinggi yaitu di angka 240Hz. Refresh rate yang tinggi ini pastinya penting banget buat kalian yang lebih sering main game-game bermode FPS atau first person shooter. Terutama game-game kompetitif kayak Valorant, Point Blank, CSGO, dan lain sebagainya. Lanjut ke bagian portnya, di sini HP naruh semua kabel portnya di bagian bawah, yang dimana sebenarnya cukup nyaman kalau misalkan kita mau bikin monitor ini agak sedikit lebih mepet ke arah tembok. Di sisi sebelah kiri kita dikasih audio in, 2 USB 3.0, USB upstream 3.0, dan port power. Sedangkan di bagian sebelah kanan kita dikasih 2 HDMI 2.0 dan 1 DisplayPort 1.2. Buat urusan kabel manajemen, HP juga udah ngasih 2 lubang kanan dan kiri di bagian bawah. Untuk masalah desain, sebagai monitor gaming, menurut gua monitor Omen X25F by HP ini punya desain yang termasuk keren. Karena desainnya cukup simpel, nggak norak ataupun keramaian. Dilihat dari sisi depan, monitor ini kelihatan cantik banget dimana semua sisinya kompak berwarna hitam, ditambah dengan tulisan Omen di bagian tengah, logo Omen di bagian kaki, serta frame-nya yang pastinya juga udah bezel-less. Di bagian belakang, atas ada lubang untuk keluarnya panas atau heat dari monitor ini. Di kiri ada logo Omen dengan warnanya yang merah dan mencolok, sedangkan di sisi kanan ada tulisan Omen yang cukup kontras. Secara keseluruhan, tampak belakang dari monitor ini juga kelihatan lebih sporty, di mana ada desain segitiga-segitiga yang terkesan mempertegas aura gaming dari monitor ini. Build quality dari monitor ini juga nggak main-main. Bagian tiang kakinya sampai kaki monitornya sendiri ini materialnya kokoh banget. Semuanya berbahan besi dan serius ini berasa berat banget kalau diangkat. Sedangkan untuk sisanya semuanya berbahan plastik, tapi juga dengan kualitas yang oke sehingga bikin gak ada sedikit pun kesan murahan di monitor ini, baik dari segi desain maupun dari segi build quality-nya. Masuk ke bagian fitur dari monitor ini punya beberapa fitur yang menurut gua cukup asik buat dipakai. Yang pertama, monitor ini punya ambient light yang mungkin pada awalnya difungsikan untuk nge-highlight logo Omen yang ada di bagian kaki dari monitor ini. Dan BTW warnanya ini bisa kalian ganti-ganti sesuai dengan selera kalian. Atau kalian juga bisa bikin setup satu warna dengan menyesuaikan ambient light dari monitor ini dengan lampu-lampu meja yang mungkin ada pada setup ruangan kalian. Misalnya kayak gini atau kayak gini. Di bagian belakang juga ada tombol power dan joystick yang bisa kita pakai untuk ngatur OSD-nya atau on-screen display. Dan di sini bisa kelihatan kalau pilihan menu untuk OSD-nya juga cukup lengkap, mulai dari menu pengaturan sampai ke menu fitur ambient light tadi semuanya bisa kita atur di sini. Sedangkan fitur lain yang paling gue suka dari monitor ini sebenarnya ada di bagian headset rest-nya. Asli, menurut gue headset rest di monitor ini tuh beneran cakep banget karena jadi satu sama tiang kaki monitornya. Dan pastinya juga sangat berguna terutama buat kalian yang mungkin punya setup PC dengan space yang agak terbatas. Daripada harus beli stand tambahan untuk headset kalian dan buang space di meja lagi, fitur yang satu ini bener-bener bikin semuanya jadi lebih mudah, simple, dan elegan. Untuk tilt dan high adjustment-nya juga cukup enak. Untuk high adjustment-nya bisa segini sampai kurang lebih segini.
Dan untuk tiltnya bisa segini dan sampai segini aja. Sayangnya monitor ini belum bisa diputar ke kanan ataupun ke kiri. Jadi kalau misalkan memang kalian pengen putar kanan atau ke kiri, ya mau nggak mau harus geser monitor ini sebody-body dan sekaki-kakinya. Oke, kesimpulan gue selama pakai monitor ini, gue akan bilang rasanya asik banget. Tapi balik lagi, semuanya bergantung pada preferensi dan kebutuhan kalian masing-masing. Misalnya, untuk keperluan editing foto, video, produktivitas, dan lain sebagainya, mungkin gue akan bilang monitor ini bukan monitor nomor 1 yang akan gue rekomendasikan buat kalian. Sepengalaman gue selama pakai monitor ini untuk berbagai keperluan produktivitas, rasanya sama sekali nggak ada yang istimewa. Memang karena pada dasarnya, Omen X25F by HP ini bukanlah sebuah monitor yang dirancang sebagai monitor nomor 1 untuk kebutuhan produktivitas. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang untuk kebutuhan gaming, gue sama sekali nggak akan ragu untuk merekomendasikan monitor ini di bagian paling depan. Waktu main game FPS atau first person shooter di monitor ini, gue bener-bener ngerasain gimana rasanya dimanja sama refresh rate 240Hz. Contohnya, pas gue lagi main game Valorant, jujur pergerakan karakter gue terasa jauh lebih smooth dan lancar banget. Hal yang sama juga gue rasain pas gue lagi main CSGO. Intinya di sini gue akan bilang kalau HP sangat fokus dalam membuat sebuah monitor yang sangat sesuai dengan judulnya. Jadi kembali lagi, semuanya tetap bergantung kepada kebutuhan dan kepentingan kalian. Mungkin monitor ini bukanlah monitor yang tepat untuk kalian yang lebih ke arah produktif. Tapi buat kalian yang lebih ke arah gaming, siap-siap aja untuk ngerasain pengalaman gaming yang infinity and beyond dari monitor Omen X25F by HP ini. Oke guys, jadi kurang lebih itu dia pendapat gue tentang monitor ini. Gimana menurut pendapat kalian? Kalau misalkan kalian punya pendapat lain, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk share dan subscribe. Silahkan like kalau suka, boleh dislike juga kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.